Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, diduga karena rebutan lahan parkir, dua kelompok pemuda di Kota Kendari bentrok. Dalam aksi tersebut, dua orang mengalami luka serius dan dibawa ke rumah sakit. Aksi saling serang antara dua kelompok pemuda terjadi di sekitar Jalan MT Haryono menuju kampus baru Universitas Halu Oleo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin dini hari. Sejumlah pemuda membawa senjata tajam dan membuat warga sekitar ketakutan. Aparat kepolisian menutup akses jalan ini untuk menghindari korban. Dalam aksi ini, satu kendaraan jenis minibus dibakar massa. Sementara dua orang yang terluka dilarikan ke rumah sakit. Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara menyebut bentrokan ini diduga akibat rebutan lahan parkir. Itu informasinya perebutan lahan parkir aja. Dari ada oknum dari organisasi lokal dan saat ini sudah ditangani oleh Polres Kendari. Memang ada korban atau bagaimana, Pak? Untuk korban saat ini masih di dalam tahap penyelidikan. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi akan memeriksa sejumlah saksi dari kedua belah pihak. Sementara terkait lokasi kejadian saat ini sudah normal. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Polisi menahan pria yang menodongkan senjata api ke seorang kurir di Bogor, Jawa Barat. Pria berinisial M itu dijerat pasal berlapis dan terancam 20 tahun penjara. Itu bisa tuh, Pak. Pengaraman ngantarkan doang, Pak. Oh, sih ngantarkan doang, gimana dibayar? Bukan nama, ada ikan itu. Seorang pria di Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini marah-marah karena sandal yang dipesannya secara online tidak sesuai keinginan. Kemarahannya semakin menjadi saat kurir meminta bayaran sebesar Rp40.000 karena paket sudah dibuka oleh pria ini. Karena emosi, pria ini kemudian masuk ke dalam rumah dan menodongkan benda mirip senjata api ke arah kurir. Polisi pun kemudian menangkap M di kediamannya setelah beberapa jam menerima laporan dari kurir. Dari penangkapan ini, polisi menyita 2 senjata airsoft gun yang dibeli M secara online. 2 senpi yang setelah kita tanya langsung ternyata airsoft gun. Ya. Ini adalah senjata airsoft gun. Ini Glock 19 dan ini Colt Defender 90 seri 90. Polisi menjerat pelaku dengan pasal berlapis dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup dan sedikitnya 20 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Polisi mengungkap kasus takjil maut yang merenggut nyawa bocah 10 tahun di Bantul, Yogyakarta. Fakta baru terungkap bahwa takjil maut ini salah sasaran. Petugas Polres Bantul dan Polda Yogyakarta telah menangkap pengirim paket takjil maut yang menyebabkan tewasnya bocah 10 tahun anak pengemudi ojek online. Pelaku adalah seorang perempuan asal Majalengka, Jawa Barat yang telah lama tinggal di Bantul. Dari pemeriksaan terungkap bahwa pelaku menyasar seorang anggota polisi, namun paket takjil justru salah sasaran. Kasus ini dilatar belakangi perkara asmara. Sebelumnya, Dabah Faiz Prasetya meninggal dunia keracunan makanan berupa sate yang dibawa pulang ayahnya. Pandiman, sang ayah bekerja sebagai pengemudi ojek online, diminta untuk mengantar takjil oleh pelaku. Namun penerima paket takjil menolak makanan kiriman dari pelaku. Dari hasil uji sampel laboratorium, polisi menyatakan bahwa terdapat zat sianida di dalam bumbu sate yang dimakan korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Ngadi. Selamat sore, Pak Ngadi. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, Pak Ngadi, benarkah takjil maut ini salah sasaran dan benarkah target awalnya adalah anggota polisi? Baik, terima kasih Mbak Stefani. Perlu kami sampaikan bahwa untuk makanan yang mengandung racun berupa sate adalah ditujukan kepada seseorang yang bernama T. Namun karena yang dituju itu tidak pernah merasa komunikasi, tidak pernah merasa memesan, akhirnya barang tersebut diberikan kepada ojol untuk dibawa pulang
kemudian di rumah dimakan bersama keluarga untuk buka bersama. Dan ternyata makanan yang mengandung racun tersebut ada racunnya dan menimbulkan korban jiwa. Demikian Pak Setiwani. Dan benarkah Pak target awal dari takjil ini adalah anggota polisi? Untuk itu kami masih dalami Mbak, karena sasaran yang dituju nanti akan kita agendakan untuk dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan pemeriksaan pelaku, apa motifnya mengirimkan takjil ini? Dari tadi kita dapatkan informasi pengakuan dari pelaku adalah mereka sakit hati terhadap sasaran yang dituju itu, Mbak. Untuk pelaku yang sudah diamankan ini, Pak Ngadi, apakah ini orang yang sama yang memberikan takjil ini kepada ayah dari korban atau ada pelaku lain yang bertugas sebagai kurir? Betul, sesuai identifikasi, sesuai hasil pengumpulan bukti-bukti CCTV, betul itu yang menyerahkan makanan berbentuk sate kepada tukang ojol tersebut, kepada yang akan ditujukan kepada saudara T. Baik, jadi bisa dipastikan pelaku hanya satu orang, Pak Ngadi? Kita lihat nanti perkembangannya, karena sementara masih didalami sampai saat ini, Mbak. Untuk racun cyanida yang digunakan oleh pelaku, apakah sudah diketahui dari mana pelaku mendapatkan racun ini? Sesuai hasil pemeriksaan, racun yang digunakan, yang ditaruh dalam makanan tersebut, didapat dari Shopee, melalui Shopee, Mbak, pesanan online. Dibeli secara online begitu ya, Pak? Begitu, Mbak, ya. Betul. Baik, untuk pasal yang dikenakan dan ancaman hukuman kepada pelaku, Pak Ngadi? Baik, untuk terhadap tersangka kita kenakan pasal 340, pasal 338, dan pasal 80 tentang perlindungan anak. Untuk ancamannya sementara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Demikian, Mbak. Pak Ngadi, selain pelaku, apakah saat ini pihak kepolisian masih menggali kesaksian dari pihak-pihak lain? Siapa saja yang akan dimintai keterangan? Untuk menggali nanti kita agendakan, ada beberapa nama yang sudah kita dapatkan dari keterangan para saksi, nanti kita agendakan untuk kita lakukan pemanggilan secara maraton. Demikian, Mbak. Sejak kapan pelaku ini merencanakan aksinya untuk mengirimkan makanan beracun kepada target awalnya? Kalau kita melihat dari aplikasi yang melalui online itu dipesan sejak tanggal 3 Maret, jadi kurang lebih 3 bulan yang lalu dipersiapkan racun tersebut. Sudah 3 bulan dipersiapkan, apakah pelaku ini tinggal di kawasan yang sama dengan targetnya, Pak? Dengan target berbeda tempat tinggalnya, namun dia bekerja di sebuah salon kecantikan. Masih di Yogyakarta atau di wilayah lain, Pak? Masih di Yogyakarta, satu kabupaten. Ada alasan atau penjelasan dari pelaku mengapa kemudian memilih masjid sebagai lokasi untuk menyerahkan paket makanan beracun ini kepada pengemudi? Jadi perlu kami sampaikan, di sebuah masjid itu bukan suatu tempat yang ditentukan, namun saudara AN ini, NA ini hanya kebetulan pada saat berjalan melihat tukang ojol yang sudah selesai sholat, kemudian ditanya, kemudian diberi tugas atau diberi minta tolong untuk mengantarkan makanan tersebut, dan mereka terjadi transaksi dan di kesepakatan untuk mengantarkan barang tanpa melalui aplikasi. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih AKP Ngadi atas penjelasannya. Pemirsa, AKP Ngadi Kasat Reskrim Polres Bantul. Pemirsa, isu babi ngepet di Depok yang menghebohkan masyarakat menjadi perhatian Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kang Emil meminta masyarakat tidak mudah termakan berita bohong soal babi ngepet, apalagi sampai memfitnah tetangga. Berita hoaks mengenai penangkapan babi ngepet di Sawangan, Depok menarik perhatian Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kang Emil meminta masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi hoaks, serta tidak berprasangka buruk dengan tetangga. Sebab di era teknologi canggih ini, seseorang bisa saja menghasilkan banyak uang tanpa harus bekerja di luar rumah. Hal itu disampaikan usai peluncuran gerakan Cinta Zakat Jawa Barat di Gedung Pakuan, Bandung. Udah hari ini kan jualan online di rumah, dapat pesanan berapa di rumah. Saya dulu arsitek pernah tinggal di rumah 2 tahun,
Jualan dari luar negeri dibayar dolar. Berita hoaks mengenai penangkapan babi ngepet menjadi pelajaran penting bagi masyarakat untuk lebih selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi. Setiap pelaku pembuat dan penyebar berita hoaks bisa ditangkap dan dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dinilai merugikan dan membuat keresahan di masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.